Bumi yang kita huni berada di bawah garis khatulistiwa, beriklim tropis dengan jutaan hektar hutan yang tersebar hingga ke bumi tali undang tambang teliti Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak destinasi di Provinsi Jambi. Pesona alamnya sangat indah, unik dan atraktif. Desa Muaro Madras termasuk salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, berupa hutan tropis dengan tingkat kelembaban tinggi, dengan topografi areal perbukitan yang seolah memagari desa agar tak mudah dijangkau oleh para perambah hutan. Selain wisata alam, Desa Muaro Madras Kecamatan Jangkat juga menyimpan wisata budaya dan religi. Masjid Kuno Rajo Tiangso dan Al-Quran tulis tangan menyimpan cerita sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri. Al-Quran ini adalah merupakan tulis tangan dari Muhammad Amin gelar Rajo Tiangso, yang mana beliau adalah orang yang pertama mensyiarkan agama Islam di Kecamatan Jangkat. Lebih kurang 500 tahun yang lalu di Muara Madras juga berdiri Masjid Rajo Tiangso yang dibangun lebih kurang 1116 Masehi. Jangkat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Merangin yang sebagian besar morfologi hutannya berupa kawasan pegunungan dan bukit barisan yang beririsan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Tidak heran bila panorama alam di Kecamatan Jangkat unik dan atraktif, karena kawasan Jangkat ini berupa bentang alam sisa kegiatan vulkanik Gunung Masurai. Gunung Masurai di Kecamatan Jangkat merupakan gunung api yang tak lagi aktif. Namun, suhu udara di sekitar kawasan lembah Masurai masih tetap dingin, yakni berkisar antara 7 hingga 20 derajat Celcius. Selain memiliki objek wisata alam dan agrowisata yang mempesona, warga desa di Kecamatan Jangkat memiliki berbagai sektor usaha wisata agro berupa taman stroberi dan pembuatan dodol gelamai khas Jangkat. Hasil produksi dodol gelamai ini dijual kepada pengunjung yang datang dan sekaligus menjadi oleh-oleh khas Jangkat. Dodol gelamai menjadi sektor usaha mikro yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Biasanya, dodol gelamai akan diproduksi dalam jumlah besar ketika Jangkat menggelar event festival Jangkat yang diselenggarakan di setiap tahun. Warga desa Muaro Madras sangat ramah dan akrab. Dalam beberapa kesempatan, wisatawan yang datang disuguhi dengan tarian penyambutan dan pencaksilat. Hal ini dilakukan agar wisatawan yang datang menjadi berkesan dan berharap suatu saat nanti mereka akan kembali datang.
bodoh pola lima. Kesenian tradisional Dike, Desa Renah Pelaan, menjadi seni tradisi yang mampu menyatukan visi. Kesenian tradisional Dike menjadi ajang komunikasi antar warga desa dalam membangun visi bersama melalui pantun seloko penuh makna. Inilah salah satu kearifan lokal warga desa dalam Kecamatan Cangkat. Wilayah hutan di Provinsi Jambi telah menjadi penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Keindahan alam yang dinamis, ikan berenang ke sana kemari, hewan berlarian dalam keriangan dan gemericik air sungai yang mengalir deras, seirama dengan desir angin membawa kicau burung, kokok ayam, dan nyanyian serangga. Pagi ini secara serentak melaksanakan penanaman jagung dan padi dalam rangka Merangin Baru 2030 ini menjadi contoh harapan kami bagi desa-desa untuk segera melaksanakan program ini, program 1 hektar 1 desa. Program ini terlaksana dengan dukungan semua pihak di Kecamatan Jangkat ini, SMK dan Dinas Pertanian, dengan tujuan menghasilkan terutama padi varietas unggul. Nanti kalau ini dinyatakan berhasil, kita berharap masyarakat menanam padi ini dengan hasil yang berlipat ganda. Untuk melengkapi destinasi wisata Jangkat, warga desa membangun taman wisata agro buah stroberi. Variasi objek wisata ini menjadi pilihan pengunjung ketika berwisata ke Jangkat. Selain memanjakan mata, objek wisata ini pun menjadi spot untuk bersuah foto bersama keluarga. Selain kopi dan kayu manis, masyarakat Jangkat juga menjadikan stroberi dan buah jeruk sebagai komoditi utama untuk sektor agrowisata. Sehingga tidak heran bila di daerah Jangkat terdapat beberapa lokasi berupa taman buah stroberi dan kebun jeruk keprok 55 atau jeruk kacang dengan cita rasa yang sangat khas, lebih manis dari jeruk biasanya. Motivasi pertama kali untuk agrowisata di daerah Merangin. Kalau orang pengunjung datang ke sini, dia sekali pulang bawa oleh-oleh jeruk. Varietas di antara jeruk banyak ini merupakan varietas dia paling unggul. Dengan rasa, bobot buah, kemudian dengan warna. Petani sini belum banyak menanam jeruk. Rata-rata mayoritas petani sini adalah petani kopi. Jadi mereka yang panen kopi,
Dia beli jeruk dengan saya. Terus hampir setiap hari pengunjung datang yang dari jauh juga, dari Lampung, dari Palembang, dari Bengkulu. Kalau dia pulang bawa oleh jeruk dari sini. Selain memanjakan mata, Cangkat juga menawarkan objek wisata indah berupa air terjun. Fenomena air terjun di Cangkat telah menjadi hiasan abadi. Sungai dan air terjun telah menjadi panorama alam yang memikat, menjadi destinasi wisata yang unik dan atraktif. Pengunjung yang datang akan mendapatkan paket wisata lengkap. Sebagian besar morfologi hujan tropis di Cangkat berupa lembah dan tebing. Setiap celah bukit mengalir sungai dengan berbagai ukuran. Bagian hilirnya akan berakhir dengan air yang terjun. Gunung Masurai dipenuhi rongga besar sisa kegiatan vulkanik dan jejak geologi 30.000 tahun yang lalu. Danau kaldera kembar di atasnya menjadi penyuplai air utama beberapa sungai di bawahnya. Air terjun Permatopati dan puluhan air terjun lainnya yang tersebar di setiap desa telah menjadi daya tarik tersendiri. Tak heran jika panorama alam di sekitar Cangkat memang sangat indah, unik dan atraktif. Air terjun Permatopati ini saya sudah 4 kali ke sini. Menurut saya air terjun ini sangat bagus, cuman ya aksesnya kurang memadai di sini, Pak. Menurut saya aksesnya ini perlu diperbaiki supaya pengunjung-pengunjung lain mudah datang ke sini. Jalurnya sebaiknya direhab. Dulu di sini lumayan bersih karena pemuda Dusun Kota Jaya sama pemuda Dusun Tanjung Jati bekerja sama untuk mengelola air terjun ini. Nama air terjun ini semenjak di pengelolaan itu bekerja sama dengan orang tua juga, diresmikan namanya itu air terjun Merpatopati Anggonang Rajo. Lokasi untuk air terjun ini ada di kawasan Desa Pulau Tengah, Dusun Tanjung Jati, Desa Pulau Tengah. Baik, harapan kami wisata ini bisa dapat kembali dikelola sebagaimana mestinya, sehingga dapat nanti populer sebagaimana wisata-wisata lainnya yang ada di Desa Pulau Tengah seperti Danau Pauh misalnya kan. Keberadaan sungai, air terjun Permatopati, dan kebun kopi masyarakat di Desa Pulau Tengah seolah tak dapat dipisahkan. Ia telah menjadi 3 pilar utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat Cangkat. Fenomena air terjun di Cangkat telah menjadi ciri khusus yang tersebar hampir di setiap desa. Sekitar 40 lebih lokasi air terjun yang tersebar di wilayah Kecamatan Cangkat. Selain Pulau Tengah, di Desa Renah Pelaan Kecamatan Cangkat juga terdapat air terjun. Uniknya, air terjun di sini dipenuhi dengan bebatuan besar. Inilah air terjun Batu Berdiri, unik dan atraktif. Lokasi air terjun Batu Berdiri ini berupa cekungan besar yang sebagian dindingnya berupa bebatuan besar yang terbentuk secara alami oleh tetesan air yang jatuh dari atas bibit tebing. Untuk menjangkau air terjun Batu Berdiri di Renah Pelaan, harus menempuh jalan terjal berliku, meniti tebing curam dan licin. Di sekitar lokasi air terjun Batu Berdiri dipenuhi bebatuan berukuran besar yang tersusun secara alami. Perjalanan menuju lokasi air terjun Batu Berdiri tidaklah mudah. Jalan yang dilalui tidak seperti jalan biasa.
Dibutuhkan mental yang kuat serta keberanian yang tinggi, dengan persiapan akurat agar perjalanan lancar dan selamat. Inilah kendala utama untuk menjangkau lokasi objek wisata air terjun di wilayah Jangkat. Sebagian besar masih terisolir dan sangat sulit untuk dijangkau. Untuk menuju Danau Depati 4 biasanya dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2 hingga roda 4. Sehingga kendaraan yang lewat harus dipersiapkan dengan akurat. Danau alam yang berada di sekitar benteng alam vulkanik Gunung Masurai ini diberi nama Danau Depati 4. Danau Depati 4 ini berada di wilayah Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, yang dipelihara oleh 4 depati. Berdasarkan sejarah lisan masyarakat setempat, danau alam yang luasnya mencapai 271 hektar ini dikuasai 4 orang depati. Bagian hulu dan selatan danau dikuasai oleh Depati Gentorajo dan Depati Pamuncak Alam Tiang Agam. Sementara bagian barat dan utaranya dikuasai oleh Depati Payung dan Depati Raudo Manggalo. Inilah yang menjadi alasan danau ini diberi nama Danau Depati 4. Dari sekian banyak danau di Kecamatan Jangkat, hanya Danau Depati 4 lah yang paling memikat. Selain panorama alamnya yang sangat indah, di dalam Danau Depati 4 ini juga banyak sekali terdapat ikan yang bisa dimanfaatkan. Ada ikan semah, ikan seluang, dan yang paling banyak adalah ikan nila. Sejak dahulu, masyarakat Jangkat banyak yang datang ke Danau Depati 4 untuk mencari ikan, dengan kearifan lokal yang terus terjaga. Hingga kini, mereka masih menggunakan alat untuk menangkap ikan seadanya, seperti biduk dan rakit bambu. Mereka juga masih menggunakan alat penangkap ikan sederhana seperti luka, jaring, dan pancing. Ketika pagi menjelang, kabut masih menyelimuti permukaan danau menyambut datangnya cahaya sinar mentari pagi. Para nelayan mulai bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat dipasangnya luka dan jaring untuk diangkat. Biasanya ikan yang terperangkap di dalam jaring adalah ikan panjang, ikan semah, ikan seluang, dan ikan nila. Dari nenek moyang dulu telah turun-menurun danau itu dijadikan suatu objek tempat berusaha, terutama mencari ikan. Masyarakat sudah banyak mendukung, sudah menjadikan danau tersebut menjadi salah satu
ekowisata di khususnya Rantau Kermas dan umumnya di Merangin. Dan juga danau di Peti 4 itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa dengan adanya danau di Peti 4 dijadikan salah satu daripada pariwisata di tempat kami ini, masyarakat itu merasa ada peningkatan. Mungkin dari zaman nenek moyang dulu kami tetap menjaga daripada kelestarian danau tersebut, bahwa tidak ada meracun, tidak ada pencemaran-pencemaran yang lain apapun. Dengan Pemda khususnya sudah merupakan suatu kerjasama yang sangat baik, terutama di bidang Dinas Pariwisata. Itu mungkin sudah berulang-ulang kali Dinas Pariwisata mengunjungi danau Peti 4 tersebut dalam hal untuk meningkatkan daripada objek wisata yang ada di danau Peti 4 tersebut. Alam telah menuturkan keindahannya, gugusan gunung yang asri, rumput menghijau, pepohonan rindang, langit biru yang luas tanpa batas, dengan sejuta bentuk sungai dan air terjun yang bening bagai cermin. Kecamatan Jangkat di Merangin memiliki keragaman geologi yang sangat komplit jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera. Jejak warisan geologi di wilayah ini telah menjelaskan kronologis letusan besar yang terjadi 33.000 tahun yang lalu, menyisakan lembah damai dan panorama alam yang sangat indah, unik, dan atraktif.